Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1959 efek obat yang mengerikan. Sepertinya efek obatnya cukup bagus. Raihan Ling berkata dengan gembira. Pada saat ini, dia melihat Thomas Qin tampak sangat menyakitkan, tetapi dia masih bisa bertahan. Duduk di sebelah Thomas Qin, dia bisa merasakan panas yang mengerikan dari tubuh Thomas Qin. Dapat dibayangkan tubuh Thomas Qin pasti sangat panas sekarang, tapi disinilah efektivitas pil kuat ratusan semangat semut. Raihan Ling sudah melihat adegan ini saat memberikan pil obat ini kepada tikus putih kecil. Bahkan tikus putih kecil itu selamat, bagaimana mungkin Thomas Qin tidak selamat? Bocah, kamu tidak boleh mengecewakanku. Raihan Ling bergumam, jika Thomas Qin bisa berhasil, maka itu akan menjadi kejayaan seumur hidup baginya. Itu bisa dianggap sebagai penjelasan kepada Bayer Qin, kerja keras setengah hidupnya telah mendapatkan konfirmasi. Thomas Qin bagaikan sebuah karya seni yang dia pahat dengan hati-hati, sedangkan keberhasilan akhir tergantung pada nasib baiknya. Pada saat ini, hati Thomas Qin sangat terkejut, efek obat ini terlalu kuat, panas yang mengerikan terus mengalir melalui seluruh anggota tubuh. Efek obat ini pada seluruh anggota tubuh adalah kinerja pil kuat ratusan semangat semut. Dia sama sekali tidak mengira pil ini sangat mematikan. Namun, saraf nadi Thomas Qin saat ini telah melebar melalui dua teknik pelatihan energi dan sudah sangat kuat. Oleh karena itu, dalam menghadapi kekuatan obat yang kuat dari pil ini, Thomas Qin baru bisa begitu tenang. Jika tidak, sifat obat yang begitu kuat, mungkin telah membuat Thomas Qin berteriak lagi dan lagi. Justru demikian, Thomas Qin masih merasakan gelombang panas di wajahnya. Hatinya tidak bisa berkata-kata, pusat energi sepertinya akan meledak. Setiap saraf nadi pada awalnya merupakan aliran energi spiritual, tetapi saat ini, efek obat terus mempengaruhi setiap saraf nadi. Jika ini terus berlanjut, bagi Thomas Qin, itu benar-benar terlalu menyakitkan. Sensasi daging dan darah seperti dirobek terus mengalir ke otak Thomas Qin. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Thomas Qin sudah hampir mengorbankan diri. Melihat ini, hati Raihan Ling tampak ketakutan, ekspresinya curiga. Karena tidak sebanding dengan tikus putih. Thomas Qin, jangan mengecewakanku. Raihan Ling berteriak. Thomas Qin menjadi semakin emosional. Pil macam apa yang disempurnakan orang ini, kini tubuhnya seperti api yang menyala-nyala. Jika terus menyala, diperkirakan dia akan terbakar hidup-hidup. 10 menit berlalu, Thomas Qin merasa sedikit mereda, tetapi yang tidak dia duga adalah ini hanya langkah pertama. Setelah 1 menit, perasaan terbakar muncul lagi, dan kali ini bahkan tulang-tulangnya seperti akan meledak. Ini benar-benar membunuh orang. Thomas Qin memutar matanya, tetapi dia bisa merasakan efek obat yang kuat ini, sepertinya sedang mengubah tubuhnya secara halus. Ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Thomas Qin berwajah serius, butiran besar keringat terus mengalir dari wajahnya tanpa henti. Ada banyak kotoran di tubuhnya, dan bahkan ada sensasi bau. Thomas Qin tidak bisa peduli, karena dia sekarang sama sekali tidak memiliki pikiran untuk peduli tentang hal-hal ini. Jika dia tidak berkonsentrasi, maka mungkin akan membuat situasinya lebih berbahaya. Sekarang dia terus-menerus menjalankan latihan energi San Feng dan 2 metode energi lainnya, kemudian secara bertahap membuka blokir sifat obat yang mengerikan ini. Kekuatan obat yang menakutkan ini, seperti air darah, telah sepenuhnya terintegrasi dengan seluruh tubuh Thomas Qin. Jika ini terus berlanjut, kekuatan tubuhnya tampaknya telah ditingkatkan. Kekuatan khasiat obat terus meningkat, tidak pernah berkurang, tetapi dalam pandangan mata Thomas Qin, semakin banyak kegembiraan. Sekarang dia akhirnya percaya bahwa pil ini luar biasa. Raihan Ling memang tidak berbohong padanya.
Bab 1960 Penerobosan terakhir. Efek obat yang luar biasa tidak berhenti menyebar di dalam tubuh Thomaskin. Kekuatan yang menakutkan muncul begitu saja. Dalam hati Thomaskin bersemangat sekali, karena kekuatan ini penuh dengan energi, yang tidak berhenti menjadi semakin kuat di dalam tubuhnya, bagaikan air sungai yang mengalir deras dan tidak berhenti. Thomaskin merasa saraf nadinya menjadi semakin luas, serta kekuatannya juga semakin kuat, hingga akhirnya semua energi menyembur masuk ke dalam pusat energi. Berulang kali terjadi perubahan dan penerobosan. Rasa di mana Saripati memenuhi sumsum tulang ini membuat tubuhnya menjadi semakin kuat, selangkah demi selangkah menyelesaikan penyucian diri ini. Ini tidak diduga oleh Thomaskin sebelumnya. Pil kuat ratusan semangat semut yang tak terkalahkan ini ternyata sungguh ada efek yang ajaib. Rasa ini tidak dapat dideskripsikan dengan jelas, tapi pokoknya kekuatan dalam dirinya menjadi semakin menakutkan. Energi yang terkumpul dalam pusat energi juga sepertinya semakin membanyak. Sekarang Thomaskin merasa tubuhnya jadi lebih ringan banyak, bahkan saat mengerahkan satu tinjuan saja rasanya seperti ingin beradu tinggi dengan langit. Serta perasaan yang demikian masih tidak berhenti. Pil kuat ratusan semangat semut yang 100% akan menang pertarungan ini masih terus menyerbu, dan kali ini yang diserbu adalah saraf nadi Thomaskin yang terakhir, yaitu nadi Dudia. Sebelumnya Thomaskin juga sudah mencoba beberapa kali, tapi selalu tidak berhasil. Bagi Thomaskin, jika nadi Du berhasil diterobos, maka yang didambakan dari seorang petangguh hebat juga akan semakin kuat. Serta sekali nadi Du tembus, Master 8 nadi sudah melampaui unggulan pada umumnya. Master 8 nadi bukan tingkatan yang bisa dicapai orang biasa. Talenta memang penting, tapi usaha juga sangat penting, tidak boleh kurang satu pun. Jika sudah menerobos nadi ke-8, maka Thomaskin juga pasti lebih punya kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan ketika ia ingin kali bertarung dengan Will lagi. Tapi masih terlalu awal untuk membicarakan ini semua. Apakah bisa menerobos nadi ke-8 masih harus melihat efek pil kuat ratusan semangat semut yang tak terkalahkan ini sungguh membuat dirinya tak terkalahkan atau tidak. Orang yang paling tegang mungkin adalah Reihan Ling, bahkan Thomaskin sendiri saja tidak setegang dia. Kalau sampai ada yang cacat pada Thomaskin, dia akan merasa bersalah seumur hidup. Juga sama sekali tidak dapat bertanggung jawab pada Bayerkin. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Thomaskin adalah orang pilihan terbaik. Sekarang Thomaskin juga memang tidak mengecewakan harapan semua orang. Kelihatannya sekarang dia sudah menyerap lebih dari setengah efek pil kuat ratusan semangat semut. Untuk nadi ke-8 yang terakhir apakah bisa ditembus akan menjadi langkah yang sangat menentukan. Tidak peduli Thomaskin atau Reihan Ling, mereka sama-sama tidak yakin 100%. Karena Reihan Ling juga tidak tahu sekuat apa efek obat ini, penerobosan Thomaskin umpamanya seperti melewati sungai besar sambil meraba. Meskipun sekarang tubuhnya sudah ada pemulihan yang banyak sekali, tapi tidak berarti pasti dapat selesai menerobos hingga nadi ke-8. Harus diketahui saraf nadi terakhir sangatlah sulit. Ada orang yang mungkin hingga akhir hayat pun belum tentu bisa menembus saraf nadi ke-8. Tapi ada sebagian orang bertalenta yang mungkin memerlukan waktu 5-7 tahun, atau bahkan 10-20 tahun. Sulit sekali untuk Thomaskin memastikan apakah akan terjadi perubahan luar biasa hanya dengan berdasarkan efek obat ini. Tapi dalam hati Thomaskin tahu jelas, kesempatan sekarang sangat sulit ditemui. Tubuhnya sendiri sudah ada banyak kemajuan, kalau tidak memanfaatkan kesempatan yang demikian untuk sekali Iyagi menerobos nadi ke-8, mungkin lain kali benar-benar sudah tidak ada kesempatan Iyagi. Sehingga dia terus berusaha, walaupun kemudian dia berangsur menjadi lemah, sampai kehabisan tenaga. Kegagalan yang sekali demi sekali pasti merupakan pukulan besar bagi Thomaskin, serta besar kemungkinan akan membuat situasi hatinya ikut berubah. Sial, tembuslah. Thomaskin menggertakkan gigi, tidak berhentinya menerobos. Untuk terakhir kalinya, dia harus membuat nadi ke-8 tembus total, mencapai Master 8 nadi,
barulah dapat disebut pewarisan yang jauh melebihi di atas Kunlun. Walaupun dia belum pernah benar-benar bertarung mati-matian dengan Will ataupun ayahnya sendiri, tapi tidak perlu diragukan lagi mereka semua adalah Master 8 Nadi. Tatapan mata Thomas Kin berbinar, keteguhan dalam hatinya begitu kuat.